got body roll. Don't give a fuck about no. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch don't set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya kita bisa mendapatkan versi full dari manga Boruto chapter 10 To Blue Vortex yang berjudul Ceritaku. Nah, seperti apa? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Scene dimulai dari lanjutan di chapter sebelumnya, di mana tim 10 kabur menggunakan burung yang dibuat oleh Inojin untuk menghindari serangan dari Jura. Di sana terlihat Himawari masih belum sadarkan diri. Sedangkan Jura hanya melihat saja dengan Hidari, di mana Jura mengatakan mereka harusnya sadar kalau melarikan diri adalah hal yang sia-sia. Mungkin mereka ingin mengubah medan perang karena pertimbangan kerusakan pada desa. Tiba-tiba di belakang Hidari muncul para Jonin yang dipimpin oleh Konohamaru. Konohamaru mengatakan, "Itu mereka, sebelah sini." Konohamaru pun langsung melaporkan kepada Shikamaru. Di sini Konohamaru, "Saya telah mengkonfirmasi 2 penyusup, tapi tidak ada tanda-tanda tim 10. Shikamaru menjawab, "Tidak perlu khawatir, mereka baik-baik saja untuk saat ini." Mereka menuju barat daya, mencoba memancing Shinju keluar. Alasannya belum diketahui. Mereka mengincar Himawari. Tim sensor memberikan kami lokasinya. Aku ingin kalian memberikan mereka bantuan. Kawaki yang mendengar transmisi informasi itu langsung kaget karena mendengar kata-kata Himawari. Kawaki mengatakan, "Himawari katamu?" Terlihat di situ Kawaki sangat khawatir ketika mendengar kata Himawari. Di tempat lain ada juga Boruto yang sedang bersembunyi sambil Boruto berusaha untuk menonaktifkan karmanya. Shikamaru pun mengatakan, "Kawaki, dengar baik-baik. Jangan mengejar Boruto terlalu jauh. Segera menuju tempat tim 10. Kita bisa menggunakan kekuatannya. Mari kita pantau dia." Kawaki hanya mengatakan, "Oi Hachidaime, jika Himawari sedang dalam bahaya, seharusnya kau beritahu lebih awal, sialan." Kawaki pun langsung segera terbang ke tempat pertarungan. Delta pun langsung mengejar Kawaki sambil mengatakan, "Hei Kawaki sialan, jangan tinggalkan aku." Di sini kita bisa melihat bagaimana Kawaki sangat peduli pada Himawari. Walaupun Kawaki mengatakan jika dia tidak nyaman dipanggil kakak oleh Himawari, tapi terlihat Kawaki menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada Himawari seperti kepada adik sendiri. Di sisi lain, Shikamaru langsung menghubungi Boruto. Shikamaru mengatakan, "Boruto, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi?" Boruto hanya mengatakan, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya kejadian kecil. Jika aku istirahat sebentar, aku akan baik-baik saja." Terlihat Boruto masih terus berusaha untuk menonaktifkan karmanya, dan di situ ada kata Kashin Koji yang ikut mengawasi. Lalu kemudian kita bisa melihat Hidari mulai berhadapan dengan para Jonin. Hidari mengatakan, "Jura, apa urusan mereka sehingga mereka ikut dengan urusan kita?" Jura mengatakan, "Kita harus menanyakannya sendiri. Perasaanku saat ini menunjukkan kalau kita harus mengejar Himawari." Para Jonin pun langsung mengejar mereka karena melihat Jura yang terbang. Dia melarikan diri. Konohamaru pun mengatakan, "Menuju barat daya. Sepertinya dia benar-benar mengincar Himawari. Mari ikuti dia." Mereka pun berusaha mengejar Jura, tapi mereka kemudian dihadang oleh Hidari. Konohamaru mengatakan, "Sepertinya kau tidak akan membiarkan kami lewat ya. Mengapa kalian mengincar Himawari?" Hidari mengatakan, "Sekumpulan orang berisik. Apa kau memiliki urusan dengan kami?" Para Jonin itu pun mengatakan, "Urusan? Apa kau tidak sadar dengan dirimu? Dasar penyusup." Di sini kemudian Jura pun langsung bersiap-siap untuk bertarung. Konohamaru mengatakan, "Hei tunggu, tim sensor, salah satu penyusup suaranya mirip seperti Sasuke, tapi penampilannya tidak mirip sama sekali. Apa maksudnya ini?" Tim sensor mengatakan, "Tidak salah lagi. Orang yang berdiri di depanmu itu cakranya benar-benar cocok dengan Uchiha Sasuke." Konohamaru hanya berpikir, apa yang terjadi? Tanpa disadari oleh Konohamaru, sebenarnya Hidari adalah ego Shinju yang mengambil cakra Sasuke. Hidari mengatakan, "Jawab pertanyaanku. Apa kau tuli atau keras kepala?" Di sini tiba-tiba Sarada menghubungi Konohamaru, "Konohamaru Sensei," dan di situ pun Sarada sampai di tempat mereka. Hidari yang melihat Sarada langsung tertarik karena memang dia mengincar Sarada sebelumnya. Sarada mengatakan, "Apa kau baik-baik saja?" Konohamaru hanya memanggil nama Sarada dan Hidari langsung tertarik dengan mengatakan, "Uchiha Sarada." Di situ kemudian dia tanpa basa-basi langsung menciptakan Sumeato di belakang Sarada dengan tujuan untuk bisa muncul ke belakang Sarada secepat mungkin. Hidari langsung menyerang Sarada dengan Chidori. Sarada yang sudah mengetahui hal itu mengaktifkan mata Sharingan Tomoe 3-nya dan dia langsung menghindari serangan dari Hidari, dan dia langsung menyerang Hidari dengan teknik Chidori. Dan akhirnya teknik Chidori itu berhasil melukai Hidari. Terlihat Hidari langsung tersungkur dalam waktu sekejap. Sumire pun langsung memanggil Sarada dan Konohamaru hanya mengatakan, "Sarada, kau baik-baik saja?" Sarada menjawab, "Barusan teknik yang orang ini lancarkan yaitu Chidori sama seperti milikku dan papa. Kau orang macam apa kau?" Itu yang diucapkan Sarada kepada Hidari. Hidari terlihat hanya terdiam. Di sisi lain, di alam bawah sadarnya, Himawari sedang berdiskusi dengan Kurama. Kurama mengatakan, "Aku Kurama. Ya, dipanggil Kyuubi pun tidak masalah. Panggil aku sesukamu." Himawari pun mengatakan, "Kurama, kau adalah rubah yang selalu bersama ayahku kan? Kenapa kau ada di sini? Ngomong-ngomong sebentar, ini di mana ya?" Kurama menjawab, "Ini bukanlah suatu tempat. Apa yang kamu lihat melampaui visualisasi pikiranmu. Kita berbicara melalui kesadaran satu sama lain." Hima mengatakan, "Kesadaran?" Kurama menjawab, "Ya, itu benar. Jadi saat ini kita berdua dalam
satu tubuh dan pikiran. Di sisi lain, Shikadai masih berusaha untuk membangunkan Himawari yang terlihat masih pingsan. Di situ juga ada Jura yang terus mengejar mereka. Shikadai mengatakan, "Oh Himawari." Begitu juga dengan Inojin. Shikadai mengatakan, "Tidak ada gunanya. Dia benar-benar tidak sadarkan diri. Apa kepala dia terkena sesuatu?" Chocho pun kemudian memanggil nama Shikadai. "Shikadai!" Ternyata di belakang mereka, Jura terlihat semakin mendekat. Shikadai mengatakan, "Tim sensor, katakan kepada tim bantuan untuk datang secepatnya." Kembali ke alam bawah sadar Himawari, Himawari mengatakan, Apa ini benar-benar? Apa maksudnya ini?" Kurama mengatakan, "Dulu aku dan ayahmu Uzumaki Naruto itu bersama dan berteman. Tetapi saat dalam pertarungan melawan Ishiki, jiwaku menghilang. Tetapi kematian kami para biju itu tidak akan bertahan selamanya. Tubuh dan jiwa akan binasa, tapi seiring berjalannya waktu di tempat lain dan pasti tanda itu pasti muncul dan kebangkitan pun akan terjadi." Himawari mengatakan, "Tanda?" Kurama pun menjelaskan, "Itu adalah berapa lama pun waktu berlalu, kapan dan di mana hal itu akan terjadi, tiada seorang pun yang tahu. Kau tahu, aku tidak percaya kalau aku sekarang berada di dalam anaknya Naruto dan juga bisa bangkit secepat ini." Himawari mengatakan, "Banyak hal di dunia ini yang tidak ku mengerti." Kurama menjawab, "Bisa jadi karena kamu mewarisi bagian dari fragmen cakraku saat kamu dikandung, atau mungkin aku ditarik oleh darah Uzumaki dan Hyuga yang mengalir melalui dirimu. Mungkin ini adalah takdir." Kurama melanjutkan, "Bagaimanapun juga, hasilnya sudah membuahkan hasil. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Cepat dan terima situasi ini, kita harus melangkah maju. Apakah kau setuju?" Hima menjawab, "Aku Uzumaki Himawari, mohon bantuannya Kurama." Kurama pun menjawab, "Sekarang kau sudah mengerti Himawari?" Dan kemudian dia pun tersadar. Di sisi lain, Shikadai pun mengatakan kepada Inojin, "Lebih cepat Inojin." Dia mendekat. Inojin hanya menjawab, "Hei, aku melakukan yang terbaik." Himawari pun mengatakan, "Kurama, lakukan sesuatu." Chocho hanya mengatakan, "Hima." Inojin pun menjawab, "Syukurlah, akhirnya kamu sadar." Hima hanya menjawab, "Hei Kurama, apa kau dengar?" Ternyata Himawari masih belum bisa berkomunikasi dengan Kurama secara langsung. Shikadai menjawab, "Hei Hima, ada apa?" Sayangnya Jura semakin mendekat. Dengan kecepatan tinggi dia terbang sambil menembakkan bijudama, dan bijudamanya itu langsung mengenai burung buatan milik Inojin. Inojin hanya mengatakan, "Gawat, kita akan terjatuh." Untungnya Chocho langsung membesarkan dirinya dan kemudian semuanya berpegangan kepada Chocho, dan akhirnya mereka bisa mendarat selamat di tanah. Shikadai mengatakan, "Kau menyelamatkan kami Chocho." Jura mengatakan, "Aku telah katakan sebelumnya, kalian adalah tim yang bagus. Sayang sekali jika mengakhiri kalian, tapi mau bagaimana lagi, kalian yang memilih jalur ini." Hima terus memanggil Kurama. "Kurama." Kemudian Kurama menjawab, "Berhenti jadi anak manja Hima, tidak ada yang bisa menghadapinya selain dirimu. Tentu saja, entah kekuatanku akan terpakai atau terbuang sia-sia, itu semua tergantung kepadamu." Hima menjawab, "Meski kau bilang begitu, tapi apa yang bisa kulakukan?" Kurama menjawab, "Aku mengerti, cakramu lebih baik dari semua pendahulumu. Aku punya afinitas cakra yang tinggi dalam hal itu, bahkan melampaui Uzumaki Naruto." Perkataan Kurama ini membuktikan jika ternyata Himawari punya kelebihan dibandingkan dengan Naruto dalam hal cakra, di mana afinitas cakra atau kesesuaian cakra antara dirinya dengan Kurama jauh lebih tinggi, bahkan jika dibandingkan antara Kurama dengan Naruto. Kurama pun mengatakan, "Sekarang cepat buanglah prasangka buruk itu. Pertama-tama, percayalah pada dirimu sendiri. Sepertinya kamu tidak bisa melakukan itu. Bagaimanapun juga, masa depan tidaklah cerah." Tanpa basa-basi, Himawari langsung loncat dan dia terlihat langsung menyerang Jura. Jura menahan tendangan Himawari dengan sangat mudah. Shikadai hanya mengatakan, "Sialan, tidak ada bantuan kah?" Chocho pun langsung memanggil Himawari. Ternyata Jura dengan mudah langsung mematahkan kaki Himawari sampai Himawari pun tersungkur. Terlihat Himawari sangat kesakitan dengan kakinya yang sudah patah. Inojin langsung marah ketika melihat apa yang terjadi kepada Himawari. Dia langsung menyerang dengan Choju Giganya dalam bentuk harimau. Tapi di sini Jura langsung menggunakan teknik Mokutonnya untuk menghancurkan Choju Giga dan dia pun langsung mengurung Himawari. Di sini Jura mengatakan, "Jika kau bilang kau akan dimakan, kamu hanya akan menjadi makananku di dalam pohon ini Himawari, tanpa rasa sakit dan tanpa rasa takut. Sensasi itu akan hilang akhirnya. Rasa sakit pada kakimu akan segera berakhir." Inojin langsung menyerang Jura sambil mengatakan, "Orang ini jangan main-main denganku." Shikadai langsung mengatakan, "Hentikan Inojin." Tapi sayangnya Inojin langsung ditendang oleh Jura sampai dia langsung tersungkur. Himawari mengatakan, "Hentikan, mereka tidak ada hubungannya dengan ini." Jura menjawab, "Aku setuju." Sulit untuk terkejut, Jura langsung menggunakan Mokutonnya untuk menusuk Inojin sampai muncul lubang di punggung Inojin. Terlihat sekali Inojin seperti dipasung dan terlihat Inojin dalam keadaan terluka parah, bahkan mungkin sekarat. Melihat hal itu, Jura hanya mengatakan, "Tunggu, aku pernah membaca sebelumnya. Apa itu ya? Oh, orang ini yang terkenal karena estetikanya ya." Himawari yang melihat hal itu ternyata langsung membangkitkan kekuatan Kurama di dalam dirinya. Dia pun langsung marah dan saat itulah kita bisa melihat Mokuton yang dibuat oleh Jura langsung hancur. Himawari mengatakan, "Hentikan, bukankah sudah kubilang?" Kalau kita lihat mode Kurama Himawari ini berbeda dengan yang lainnya. Ini seperti ketika mode pertama kali Kurama bangkit dan kemudian mengambil alih tubuh manusia. Di sini kita bisa melihat mata Himawari menjadi mata
kata Kurama, tapi rambutnya itulah yang kemudian terlihat seperti rambut Kushina yang sedang marah. Rambutnya seperti bergelombang, tapi bisa jadi juga rambutnya itu merepresentasikan jumlah ekor milik Kurama, karena terlihat rambutnya membentuk 9 ekor. Tampaknya kesadaran Himawari masih ada di situ, tapi bergabung dengan kesadaran Kurama. Shikada yang melihat itu hanya bisa memanggil nama Himawari. Juda dalam hatinya ketika melihat transformasi Himawari mengatakan, apa-apaan dengan perubahan tiba-tiba seperti itu? Di sisi lain, Kurama mengatakan, haha, sepertinya kau telah kehilangan kesabaran. Ambil ini, mari kita lihat jika kita bisa membuat sebuah kekacauan besar, Himawari. Dan akhirnya chapter ini pun selesai. Kalau kita lihat di sini, ternyata Kurama masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Walaupun dia masih perlu waktu untuk mencapai bentuk sempurnanya, tapi fragmen cakranya terlihat sangat besar dan cukup kuat untuk membuat Himawari memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada Jura. Bahkan di sini Kurama mengatakan jika dia bisa membuat kekacauan besar bersama dengan Himawari. Lalu bagaimana dengan nasib Inojin? Apakah Inojin akan mati di sini? Mengingat Kishimoto pernah mengatakan bahwa akan ada ending yang buruk untuk salah satu karakter. Apakah itu adalah Inojin? Lalu bagaimana dengan Kawaki dan juga Boruto? Apakah mereka akan bergabung dan kemudian melawan Jura? Kita tunggu saja chapter selanjutnya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.